Bab 113. Lahirnya Raja Para Dewa. Menghadapi kesengsaraan prajurit petir terakhir. Musiaer langsung cemberut, entah mengapa ia tidak suka dengan kata-kata terakhir Bayan. Jangan panggil aku seperti itu, cukup Musiaer atau Siaer saja. Bayan yang melihat Musiaer cemberut ia langsung tertawa kecil. Baiklah Siaer, jadi apa permintaanmu? Tanya Bayan sekali lagi. Musiaer langsung terlihat berpikir, tak lama ia tersenyum, cukup aku wanita terakhir yang kau dekati. Jika kau berani mencoba mendekati wanita lain untuk kau buat menjadi istrimu, maka, Musiaer langsung menggenggam erat tangannya lalu muncul api emas yang siap membakar Bayan sampai hangus. Tapi, aku sudah mempunyai Yuer juga, aku berjanji untuk menikahinya. Bayan terlihat gugup saat ia mengatakan hal tersebut. Musiaer langsung tersenyum, kalau masalah itu kau tenang saja, kau tidak akan menikah dengannya, untuk alasan garis bawahnya kau akan tahu saat kau pulang ke tempat ayah dan ibumu berada. Bayan langsung mengerutkan keningnya, apa yang kau katakan tadi itu benar. Sayer, tanya Bayan memastikan. Aku berkata jujur, tapi aku tidak akan memberikanmu apa penyebabnya, kau akan tahu sendiri nanti saat kau pulang. Cukup itu saja yang kau tahu An Gege. Musiaer tersenyum malu-malu saat memanggil Bayan dengan panggilan akrab seperti itu. Bayan langsung tersenyum pahit, ya sudah kalau kau tidak memberitahu, terus untuk permintaan kedua. Tanya Bayan kembali. Musiaer lagi-lagi berpikir terlebih dahulu, untuk permintaan kedua, ketiga, dan keempat, nanti saja kapan jika aku menginginkannya. Bayan langsung mengangguk, lalu pandangannya ke atas, kenapa prajurit petir kesengsaraan ini seperti menunggu sesuatu dengan santai, bahkan ia terlihat seperti mempunyai jiwa. Tanya Bayan lalu menunjuk ke atas. Musiaer ingin mengatakan sesuatu, namun ia teringat sesuatu sehingga ia diam cukup lama dan memikirkan apa yang ia akan katakan kepada Bayan. Mungkin untuk orang yang menjalani petir kesengsaraan kedua atau Trugat, akan diberikan waktu luang untuk memulihkan energinya, jadi bersiap-siaplah, aku yakin jika kau bisa melawan petir ke-8 dan ke-9, dan jika kau bisa menyerap energi yang terpancar di petir tersebut, maka kau bisa naik tingkat An Gege. Jadi semangatlah. Musiaer tidak bisa memberitahu kebenaran tentang ini, jadi ia mencoba memberikannya semangat. Bayan langsung mengangguk, pandangannya tetap ke arah prajurit petir tersebut. Tekadnya kini sudah bulat, ia ingin menjadi kuat untuk melindungi orang-orang yang berada di sekelilingnya, ia tidak ingin ada kejadian yang sama seperti Xiong Zai lagi. Aku siap, teriak Bayan. Ia langsung memposisikan dirinya untuk siap bertahan dan menyerang. Seakan mengerti apa yang diucapkan Bayan, tiba-tiba prajurit petir tersebut langsung berubah menjadi petir kemasan, ia langsung membuat pedang yang sangat besar. Bayan yang melihat petir tersebut kini sudah mau menyerangnya tak mau kalah, ia langsung mengeluarkan pedang pemberian ayahnya dan berteriak. Tebasan Sang Asyura, Jer, Us, 2R, serangan Bayan dan prajurit petir tersebut langsung beradu hingga menyebabkan ledakan dahsyat. Benteng Surgawai. Bayan langsung berteriak kembali untuk bertahan, saat melihat serangannya dihancurkan dan pedang petir tersebut kini terus melaju ke arah Bayan berdiri. Bom, duar, seraplah energi yang terpancar dari sisa-sisa petir tersebut, jangan menghalanginya. Musiaer langsung berseru melalui telepati agar Bayan mengikuti instruksinya. Bayan yang awalnya ingin menghalangi sisa serangan dari pedang yang terbuat dari petir tersebut kini menghilangkan penghalangnya dan membiarkan dirinya terkena sisa-sisa dari serangan petir tersebut. Walaupun hanya sisa, ini masih sangat kuat dan menyakitkan, gumam Bayan mencoba bertahan dan terus menyerap energi dari petir tersebut. Bayan langsung bersila setelah ia melihat prajurit petir tersebut kini kembali bersantai dan seperti menunggu dirinya siap menjalani petir kesengsaraan terakhir. Bayan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, ia terus berjuang dengan bantuan energi biru untuk menyerap sebanyak-banyaknya energi petir dan menyerap petirnya untuk menjadikan salah satu elemennya. Bang, Bayan langsung naik 3 tingkat, kini ia telah berada di tingkat Trugat puncak. Bayan kini yang terpejam, secara perlahan membuka matanya, aura di sekitarnya langsung berhembus kencang. Pancaran dari aura Bayan sungguh tekanan yang sangat kuat jika ada orang yang setara Trugat puncak, maka mereka akan langsung menyerah jika mereka ingin bertarung dengan Bayan. Pandangan pertama Bayan membuka mata adalah mencari Siaer, setelah ia bertemu pandang, Bayan langsung tersenyum tulus, terima kasih. Satu kata tulus dari Bayan membuat Musiaer gugup dan langsung menghilang,
Bai'an yang melihat Musiaer tiba-tiba menghilang cukup heran. Tak lama, Musiaer kembali dengan wajah biasa, namun masih ada bekas rona merah di pipi Musiaer. Kamu kenapa? Tanya Bai'an setelah ia melihat Musiaer muncul. Tidak apa-apa, apakah kamu sudah siap? Jika ia langsung jalani petir kesengsaraan terakhirmu. Musiaer langsung mengalihkan pembicaraan, ia sebenarnya ingin memukul kepala Bai'an saat bertanya seperti itu, namun ia tidak tahu alasan apa yang ia buat untuk memukul Bai'an. Aku ingin memulihkan diri dulu, apakah kau tidak lihat tubuh dan bajuku hangus? Musiaer langsung mengalihkan pandangannya, tak lama ia menutup wajahnya. Mesum? Apa kau ingin ku hajar? Suara panik Musiaer membuat Bai'an terkekeh. Entah mengapa, ia lebih menyukai sifat dari Musiaer daripada Yuer, ini membuat hati Bai'an lebih berwarna saat ia bersama Musiaer, sikapnya juga ikut berubah, namun ia tidak ingin seperti ini di depan para saudaranya nanti. Saat memikirkan itu, Bai'an tersenyum kecil. Musiaer juga mengetahui apa yang dipikirkan Bai'an, kini ia berpikir jahil. Karena tidak ingin berlama-lama, Bai'an langsung mengganti pakaiannya dan menyuruh energi birunya untuk mempercepat proses penyembuhan. Tak lama, kini Bai'an berdiri dan memandang ke arah prajurit yang terlihat berdiri dengan gagah siap menyambarnya kapanpun. Aku siap. Prajurit petir kini telah membuat 10 pedang dan 10 tombak, lalu tak lama ia melempar 10 tombak dan 10 pedang tersebut ke arah Bai'an. Bai'an yang melihat itu langsung menggunakan teknik dan jurus terkuatnya. Pukulan api surgawi, tebasan sang Asyura, tendang naga bayangan ketiga, benteng surgawi, dinding dunia, JR, duar, sangat kuat, aku tidak bisa bertahan, gumam Bai'an. Bai'an langsung terlempar keras menuju ke bawah dasar laut. Bersambung.